Gonjang-ganjing internal Nasdem, gerakan Irma Chaniago makin masif jegal AHY Cawapres, kini beri kode Erick Thohir yang pantas dampingi Anies. Sama saya berkecimpung di dunia politik, belum pernah ada menteri yang berani melaporkan tindak pidana korupsi perusahaan yang berada di bawah wewenangnya. Dan itu dilakukan oleh Erick Thohir, Menteri Badan Usaha milik negara. Keren? Tentu. Sepak terjang menteri yang satu ini tidak pernah berhenti, dan ini tentu saja menunjukkan kualitas beliau sebagai seorang menteri. Sebaiknya AHY belajar dulu menurut saya untuk memimpin sebuah partai politik. Belajar dari bawah sehingga paham situasi kebatinan di internal partainya. Karena sejatinya partai politik itu dinamis. Parpol bukan milik pribadi, apalagi milik keluarga. Karenanya, gaya melankolis, baper, dan menggiring opini publik dengan flying victim sudah kadaluarsa. Rakyat Indonesia sudah mendapatkan pengalaman 10 tahun dengan gaya-gaya tersebut. Kalau di koalisi perubahan, siapapun jadi capresnya, Mas Anies sebagai capresnya, wakilnya juga harus juga membawa arus perubahan. Harus juga platformnya juga perubahan. Kalau Mas Anies pasangannya yang ingin melanjutkan status quo, kan bagaimana rakyat melihatnya dalam konteks arus perubahan ini? Baik. Halo, kembali dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago memuji keberhasilan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Garuda Muda yang mampu membawa pulang medali emas SEA Games. Namun Irma tidak heran dengan keberhasilan itu, sebab menurut Irma, kemampuan Erick Thohir memang luar biasa. Irma lalu merinci kesuksesan Erick Thohir dalam setiap menjalankan amanah. Pertama, ketika diminta menjadi ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Hasilnya, Jokowi pun melenggang ke kursi presiden untuk kedua kalinya. Kedua, ketika diberi amanah sebagai Menteri BUMN untuk ikut mengatasi pandemi COVID, Erick berhasil mendapatkan vaksin di tengah seluruh negara berebut untuk membeli dan memborong vaksin. Lalu ketika rata-rata semua menteri bersikap melindungi institusinya dari perbuatan tercela oknum manajemennya yang korupsi, Erick malah melaporkan oknum tersebut ke pihak yang berwajib dan melakukan bersih-bersih BUMN. Ketiga, saat dipercaya menjabat ketum PSSI, Erick menunjukkan kelasnya dengan membawa Garuda Muda menjadi juara SEA Games setelah 32 tahun lamanya tidak pernah meraih medali emas. Irma menyebut tangan dingin Erick Thohir adalah buah dari keikhlasannya dalam memegang amanah. Erick Thohir menurut Irma adalah sosok humble yang mau mendengar dan tahu bagaimana menghargai timnya. Artinya, kata Irma, Erick adalah sosok yang tahu menghargai jasa orang lain, tahu menghargai amanah rakyat, dan bertanggung jawab dengan amanah tersebut. Sikap yang ditunjukkan oleh Irma tersebut tentu menjadi kode keras untuk Anies, Nasdem, dan Koalisi Perubahan. Karena sepertinya Irma Chaniago masih berupaya menggagalkan AHY menjadi cawapres Anies dengan berbagai cara. Jika kemarin mendukung Jenderal Dudung menjadi cawapres, kini tiba-tiba Uni Irma memuji kinerja epik Menteri Erick Thohir yang berhasil memimpin PSSI dengan berbagai prestasinya. Apakah ini pertanda jika Irma benar-benar tak sudi jika AHY didapuk jadi cawapres Anies? Tapi melihat manuver Irma yang masih terus getol ini, apakah mungkin disebabkan ketidaksolidan Koalisi Perubahan yang sampai saat ini masih perang dingin untuk posisi cawapres, yang mana menyebabkan ia harus turun tangan? Melihat manuver Irma, sepertinya ia memang tidak srek sama AHY. Hal ini seperti ketika Irma membantah pernyataan Ketum Partai Demokrat AHY beberapa waktu lalu yang menilai ada pihak yang hanya tinggal meresmikan pembangunan sejumlah infrastruktur yang telah dibangun sejak pemerintahan sebelumnya, seperti seolah menafikan pemerintahan Jokowi. Menurut Irma, pernyataan AHY itu sangat tidak tepat. Semestinya menurut Irma, AHY harusnya berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan pemerintahan saat ini. Sebab jika tak dilanjutkan, maka sejumlah proyek yang digagas pada masa pemerintahan SBY Sang Pepo bisa menjadi proyek mangkrak. Hati Irma sebenarnya masih kekeh pada Jokowi, tapi apa daya, masih takut kehilangan kekuasaan mungkin ya. Akibatnya, mau tak mau Irma harus tunduk pada perintah sang ketum, yaitu Surya Paloh.
Memang pada bulan Mei lalu, Demokrat mulai ribut. Itu ketika hasil survei Litbang Kompas dirilis, Anies tetap di posisi nomor 3 dengan angka yang tak berubah dari survei Januari lalu. Pokoknya angkanya jelek banget. Demokrat mungkin meradang ya melihat kenyataan ini. Menurut Demokrat, penurunan elektabilitas ini karena pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan belum juga dideklarasikan. Oleh sebab itu, Partai Demokrat menyatakan bahwa kalau bulan Juni tidak ada deklarasi Capres-Cawapres, maka Demokrat akan memikirkan opsi lain, mengevaluasi dukungan mereka kepada Anies Baswedan. Wah, kalem ya tapi ngancam. Mungkinkah karena songongnya Demokrat inilah yang menyebabkan Irma Chaniago harus turun tangan dan benar-benar menjegal AHY yang memang kurang bisa mendongkrak kemenangan? Jadi, bagaimana menurut Anda? Demi lindungi citra Anies, Ahok kini dikambing hitamkan. Melawan Ahok belak-belakan soal proyek JLNT Pluit yang mangkrak. Biang keroknya Anies, lanjut reklamasi tapi tak minta kompensasi 15%? Ini sangat kotor kondisi jalan layang nontolnya, banyak sampah di kiri kanannya, dan juga ditumbuhi rumput-rumput serta tumbuhan-tumbuhan liar di sekitarnya Tribuners. Inilah dapat saya tampilkan kondisi terkini di jalan layang nontol di wilayah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Tribuners. Inilah kondisinya JLNT yang merupakan proyek mangkrak di zaman Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ini kan kita ada Kepres yang mengatur ada sekaligus menata ruang daratan pantai. Jadi orang buat pulau, jadi sekaligus mereka diwajibkan ngurusin daratan. Nah yang diurusin daratan apa? Nah saya melihatnya ada di MKY tadi, perjanjian tahun 97. Makanya saya bilang sama tim penyusun anggaran, bagaimana mungkin Anda turunkan 15% ke 5%? Kalau kamu hilangkan 15%, itu semua kewajiban yang udah mereka cicil itu ngitungnya gimana? Terus Jakarta mau beresin banjir, duitnya gimana? Kamu mau bangun LRT sampai 56 triliun, duit dari mana? Apa yang dilakukan Anies itu jahat, zalim. Jadi terlepas dari apa kata masyarakat, keputusan Anies ini harus dilawan. Tidak perlulah dia sampai di penjara 5 tahun. Yang terpenting adalah keputusan yang diambil bukan saja harus selalu tunduk pada hukum, tapi juga harus selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok buka suara terkait jalan layang nontol JLNT Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang kini sempat viral dalam video menunjukkan mangkrak dan terbengkalai. Sebagai informasi, proyek ini sendiri pertama kali dibangun pada 2015 silam di saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Proyek ini awalnya dibangun untuk menghubungkan Jalan Pluit City menuju Tol Bandara Soekarno-Hatta dan Tol Tanjung Priok. Dirinya menjelaskan bahwa jalur tersebut sedari awal merupakan proyek yang dibiayai dari pengembang swasta Agung Podomoro Group sebagai bentuk kewajiban atau CSR atas pembangunan pulau reklamasi yang 15% kontribusi dari harga jual per meter sesuai harga NJOP di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu, proyek JLNT ini sendiri ditargetkan untuk selesai pada 2016. Namun, karena ada masalah dalam penyusunan Raperda DKI terkait pembangunan pulau reklamasi, pengerjaan proyek CSR ini pun jadi ikut tertunda. Tak lama setelah itu, sayangnya, proyek pulau reklamasi sendiri sempat terhenti. Menurut Ahok, mungkin saja hal ini menjadi alasan utama mengapa proyek JLNT ini juga jadi ikut terhenti dan mangkrak hingga sekarang. Padahal sudah dimulai sejak 2015, sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Tapi ternyata reklamasi dihentikan. Namun pada akhirnya berjalan di era Anies Baswedan yang bahkan pernah ngibul mau stop reklamasi. Tapi lucunya proyek JLNT Pluit kenapa nggak dilanjutkan di era Anies? Ya karena di era Anies Baswedan, penerbitan IMB di Pulau Reklamasi menggunakan Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota PRK. Anies ini memang hebat, bisa tidak mau ada kontribusi 15% buat bangun DKI,
Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda RZW P3K karena pasal 15% kontribusi tambahan. Ahok pun pernah bercerita seperti itu. Padahal kalau kontribusi tambahan itu berhasil didapatkan, jumlahnya sangat-sangat besar, yaitu mencapai 179 triliun rupiah. Bisa digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan warga Jakarta, dan tentu saja pembangunan JLNT Pluit bisa lancar terlaksana. Warga DKI malah buntung gak dapat apa-apa. Reklamasi jalan terus pula, dikebelin terus kan? Hal pertama yang dilakukan oleh Anies pada waktu itu dengan melanggar janjinya dengan menandatangani lebih dari 1.000 IMB di Pulau Reklamasi. Padahal awal-awal saat kampanye, dia begitu bangganya menyetop reklamasi. Dia yang mengharamkan reklamasi, dia pula yang menerbitkan izin mendirikan bangunan di atasnya. Lucu juga nih orang. Gak hanya itu saja, Wan Anies juga menerbitkan izin reklamasi di Ancol dan Dufan dengan total luas mencapai 155 hektar. Dulu nolak reklamasi hanya untuk mencari suara rakyat jelata dan mereka bersorak-sorai karena berhasil menang. Dan pada akhirnya hanya jadi budak yang berlutut di bawah kaki-kaki 9 naga. Pada akhirnya Anies bukan hanya menjilat ludahnya, tapi dia langsung menelan muntahannya. Muntahan itu diseruput lagi sampai kering, menjilat ludahnya sendiri. Jadi melihat fakta ini, kemenangan Anies merupakan duka bagi rakyat Jakarta. Dan jangan sampai hal serupa terjadi di ranah yang lebih luas, yaitu Indonesia. Maka dari itu, betapa bahayanya Anies jika jadi presiden. Semua yang menguntungkan masyarakat akan diabaikan. Dan bisa jadi juga kebegoannya akan digunakan untuk memperkaya para oligarki yang telah berjasa mengusungnya. Jadi ingat pesawat jet, jadi bagaimana menurut Anda?